Langit Desember sore itu dipenuhi warna jingga yang lembut. Pertanda Natal sudah semakin dekat. Di rumah kecil keluarga Martin, biasanya suasana menjelang Natal dipenuhi keceriaan. Lampu-lampu kecil menghiasi ruang tamu, lagu-lagu pujian diputar sepanjang hari, dan aroma kue jahe buatan ibu memenuhi dapur. Namun tahun ini berbeda. Ada perubahan yang bahkan tak mencoba disembunyikan lagi. Tristin tampak tidak seperti biasanya. Gadis 19 tahun itu duduk di tepi tempat tidurnya, menatap keluar jendela dengan tatapan kosong. Tangannya menggenggam buku catatan yang selalu ia bawa akhir-akhir ini, tetapi isinya jarang ia buka di hadapan siapapun. Ia sering menulis sesuatu, lalu buru-buru menutupnya, seakan takut ada yang membaca isi hatinya. Kamar yang dulu penuh hiasan Natal kini tampak sepi, hanya sebuah lampu kecil di meja belajar yang masih menyala. Sejak awal Desember, Tristin merasa ada ruang dalam dirinya yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Natal biasanya menjadi momen paling ia tunggu. Perayaan gereja, nyanyian malam kudus, dan waktu berkumpul bersama keluarga. Namun kini, semua itu terasa berbeda. Ada kesunyian yang justru semakin keras terdengar di dalam kepalanya. Malam itu, ibu memanggilnya dari ruang tamu. "Tris, bantu mama pasang bintang di pohon." "Ya." Tristin menarik napas pelan. Ia sebenarnya ingin ikut, tetapi hatinya terasa berat. "Nanti ya, Ma. Tristin masih ada tugas kampus." Ibu terdiam sejenak. Ia tidak terbiasa mendengar penolakan seperti itu, apalagi di masa seperti ini. Biasanya, Tristin akan berlari menghias pohon Natal dengan penuh semangat. Namun ia hanya tersenyum tipis dan kembali menatap buku di pangkuannya. Waktu berlalu beberapa hari, dan perubahan Tristin semakin sulit diabaikan. Ia jarang ikut kebaktian, lebih sering menghabiskan waktu di kamar, dan tampak sering melamun. Ketika diajak bicara, ia merespons dengan lembut, tapi terlihat jelas bahwa pikirannya sedang melayang ke tempat lain. Ibu mulai merasa ada yang berbeda, tetapi belum ingin menghakimi. Ia memilih mengawasi dalam diam. Suatu malam, ketika semua orang sudah tidur, Tristin membuka pintu kamar pelan-pelan. Ia menyalakan lampu meja dan duduk sambil memegang headphone kecil. Dari headphone itulah mengalun lantunan bacaan yang menenangkan, sesuatu yang baru ia temukan beberapa minggu terakhir. Ia tidak mengerti bahasa Arab itu, tapi entah bagaimana suara itu membuat dadanya lebih lapang. Tangannya bergetar saat ia menutup mata, meresapi ketenangan yang tidak ia temukan di tempat lain. Namun setiap kali bacaan itu berhenti, hatinya kembali dipenuhi rasa bersalah. Ia takut mengecewakan ibu. Ia takut dianggap mengabaikan apa yang telah diajarkan sejak kecil. Ia takut langkahnya akan menyakiti orang yang paling ia cintai. Perasaan itu membuat air mata jatuh tanpa bisa ia cegah. "Aku kenapa, Tuhan?" bisiknya lirih. "Kenapa hati ini justru tenang di sesuatu yang tidak pernah aku pelajari sejak kecil?" Tristin menutup wajah dengan kedua tangan. Hatinya seakan berjalan ke arah baru, tapi langkahnya tertahan oleh ketakutan yang ia sendiri belum berani hadapi. Keesokan harinya, di kampus, perubahan itu masih terlihat. Sahabatnya, Zahra, seorang muslimah berhijab yang selama ini menjadi temannya belajar, melihat mata Tristin sembab. Zahra tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya duduk di sebelahnya dan mengajak makan siang seperti biasa. Namun sebelum makan, Zahra membaca doa pelan. Tristin memperhatikan gerakan tangan sahabatnya dan senyum kecil yang mengiringi doa itu. Ada ketenangan yang memancar dari wajah Zahra. Ketenangan yang sulit ia pahami namun begitu ingin ia pelajari. "Tris, kamu capek? Kamu kelihatan beda akhir-akhir ini," tanya Zahra lembut. Tristin menggeleng. "Enggak, cuma banyak pikiran." Zahra tidak mendesak. Ia tahu Tristin sedang menyimpan sesuatu yang besar.
Ketika pulang ke rumah, ibu kembali memperhatikan tingkah Tristin. Ia melihat anaknya duduk di meja belajar tanpa membuka buku apapun, hanya menatap kosong. Ibu mendekat, mencoba mengajak bicara. "Tristin, kamu nggak apa-apa? Mama lihat kamu sering banget murung." Tristin tersentak dan langsung tersenyum kecil. "Tris baik-baik saja. Cuma capek kuliah." Ibu tahu itu hanya jawaban aman. Ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kelelahan. Tetapi ia memilih menunggu, berharap anaknya akan bercerita saat siap. Hari demi hari, Tristin semakin larut dalam pergolakan batinnya. Ia mulai jarang membuka media sosial, tidak terlalu bersemangat berbicara dengan teman-teman, dan sering tiba-tiba menangis malam hari. Ia bahkan tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaannya sendiri. Ia hanya tahu satu hal, hatinya sedang mencari sesuatu. Pada suatu malam yang sunyi, ia kembali mendengarkan bacaan Al-Quran itu. Kali ini, ia menangis lebih lama dari biasanya. Ia merasa suara itu seperti menenangkan hatinya yang kacau, membisiki bahwa dirinya tidak sendiri. Tanpa sadar, ia menyentuh dadanya, merasakan detak yang tak pernah sesyahdu itu sebelumnya. Namun begitu ia memikirkan ibunya, rasa bersalah langsung menghujam dada. "Mama, aku nggak mau menyakiti Mama," bisiknya sambil menangis. "Tapi kenapa hatiku justru menemukan ketenangan di sini?" Kegelisahan itu membuatnya sulit tidur. Bahkan saat mencoba mengalihkan pikiran dengan belajar atau menonton film, ia tetap kembali ke perasaan yang sama, hampa namun mendambakan sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Sementara itu, ibu semakin merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia melihat perubahan pola tidur, perubahan cara bicara, hingga perubahan suasana kamar Tristin yang makin sepi dari ornamen Natal. Ibu mulai takut dengan kesimpulan-kesimpulan yang muncul di benaknya. Meski begitu, ia berusaha tidak membebani Tristin dengan pertanyaan yang terlalu memojokkan. Tristin sendiri mulai merasakan bahwa waktunya semakin dekat untuk mengambil keputusan besar. Namun sebelum itu, ia harus berdamai dengan dirinya sendiri, dan terutama, ia harus berani menghadapi ibu. Tapi untuk saat ini, ia belum mampu. Ia hanya bisa berdoa, menangis, dan berusaha memahami jalan yang sedang ditunjukkan kepadanya. Natal hanya tinggal beberapa minggu lagi. Tapi bagi Tristin, perayaan itu tidak lagi menjadi pusat pikirannya. Yang memenuhi hatinya kini adalah pencarian jati diri, ruang kosong yang sedang ia isi dengan cahaya baru, dan ketakutan yang terus menghantuinya. Bagaimana ia akan menjelaskan semuanya kepada ibu? Dengan segala kegelisahan itu, Tristin menutup mata malam itu sambil berdoa dalam hati. "Tuhan, jika ini jalanmu, kuatkan aku. Jangan biarkan aku menyakiti siapapun, terutama Mama." Ia belum tahu jawabannya, tapi ia tahu satu hal, hidupnya tidak akan sama lagi. Hari-hari Tristin di kampus terasa semakin berbeda sejak kegelisahan itu menguasai pikirannya. Namun ada satu hal yang membuatnya sedikit lebih ringan, kehadiran Zahra, sahabat sekaligus teman satu kelas yang dikenal pendiam, lembut, dan penuh perhatian. Persahabatan mereka bermula dari tugas kelompok di semester awal, namun tanpa disadari, Zahra menjadi salah satu orang yang mampu membuat Tristin merasa lebih damai meski sedang dirundung kebingungan. Suatu siang, setelah kelas selesai, Zahra mengajak Tristin duduk di taman kampus. Tempat itu memang sering dipilih banyak mahasiswa untuk beristirahat, tetapi bagi Tristin hari itu terasa berbeda. Ada dorongan halus dalam dirinya yang membuatnya ingin lebih dekat pada ketenangan yang terpancar dari Zahra. "Kamu kelihatan makin pucat belakangan ini, Tris," kata Zahra sambil menatap wajahnya lembut. "Kalau capek, cerita aja. Aku dengerin." Tristin tersenyum, meski senyumnya tipis. "Aku cuma lagi banyak pikiran." Zahra tidak memaksa. Ia tahu bagaimana menjaga batas. Ia hanya duduk bersamanya, membiarkan suasana tenang menutupi percakapan yang tak perlu dipaksakan. Namun di tengah keheningan itu, Tristin mulai membuka diri. "Zahra," ucapnya ragu. "Boleh tanya sesuatu yang agak pribadi?" Zahra menoleh, mengangguk dengan senyum tenang.
Tanya saja. Kalau aku bisa jawab, pasti aku jawab. Christine menarik napas panjang. Hatinya berdetak cepat, seakan takut pada jawaban yang akan ia terima. Kenapa kamu bisa setenang itu? Setiap kali aku lihat kamu berdoa atau ngomong tentang Tuhan, kamu terlihat damai. Aku nggak pernah ngerasa kayak gitu sebelumnya. Zahra sempat terdiam, kemudian tersenyum kecil. Aku nggak selalu tenang, Chris. Aku juga pernah takut, pernah gagal, pernah nangis. Tapi waktu aku mulai belajar agama lebih dalam, aku merasa Tuhan itu dekat banget. Dia nggak jauh seperti yang dulu aku pikirkan. Dan kedekatan itu yang bikin aku tenang. Christine menunduk, mencerna kata-kata itu. Ada sesuatu yang menyentuh relung jiwanya. Kalau kamu gelisah, lanjut Zahra, mungkin hatimu sedang mencari sesuatu yang selama ini nggak kamu perhatikan. Kata-kata itu seperti mengetuk pintu yang sejak lama tertutup dalam diri Christine. Setelah pertemuan itu, Christine mulai lebih sering berada di dekat Zahra. Mereka belajar bersama, makan siang bersama, bahkan pulang bersama ketika jadwal kuliah sama. Selama itu, Christine sering memperhatikan kebiasaan Zahra. Bagaimana ia berhenti sejenak untuk berdoa ketika azan berkumandang. Bagaimana ia menyerahkan kegundahan dengan ucapan, Alhamdulillah, atau Insya Allah. Christine tidak mengerti semuanya, tapi ia merasakan ketulusan yang memancar setiap kali Zahra mengucapkannya. Suatu hari, ketika mereka belajar di perpustakaan, Zahra membuka ponselnya untuk mengulang hafalan surah pendek. Lantunan ayat itu keluar sangat pelan, nyaris tidak terdengar oleh orang lain, tapi cukup jelas bagi Christine yang duduk tepat di sebelahnya. Christine tertegun. Suara itu, yang entah mengapa begitu menenangkan, membuat tenggorokannya tercekat. Ia menunduk dan pura-pura membuka buku untuk menyembunyikan air bening yang mulai berkumpul di kelopak matanya. Zahra, panggilnya lirih. HM. Zahra menghentikan bacaannya. Itu, kamu baca apa tadi? Oh, tadi aku murajaah surah Ar-Rahman. Mau dengar? Zahra bertanya pelan. Christine sebenarnya malu, tapi ia mengangguk perlahan. Zahra memutar lantunan tartil versi Ustaz yang ia sukai. Suara itu mengalir lembut, menyentuh bagian hati yang sebelumnya tertutup rapat. Christine memejamkan mata, meresapi setiap getaran yang muncul dalam dirinya. Kenapa? Indah sekali, ya? Gumamnya lirih. Zahra tersenyum, tidak menyangka Christine akan memberikan reaksi sedalam itu. Al-Quran memang begitu, Chris. Kadang ayat yang tidak kita mengerti pun bisa membuat hati terasa hangat. Christine tidak bisa menyangkal. Sejak hari itu, ia mulai mencari bacaan-bacaan serupa di internet. Ia mendengarnya sebelum tidur, saat belajar, atau ketika merasa sedih. Lantunan itu menjadi pelarian sekaligus tempatnya menenangkan diri. Namun bukan hanya suara Al-Quran yang menariknya. Jawaban-jawaban sederhana Zahra tentang kehidupan membuat Christine merasa bahwa ada jalan lain yang mungkin selama ini sedang menunggunya. Misalnya ketika Christine pernah mengatakan bahwa hidupnya terasa berat tanpa alasan jelas, Zahra hanya menepuk bahunya dan berkata, ketika hati gelisah, bisa jadi dia rindu pada Tuhan. Kata itu begitu menusuk lembut hati Christine. Pada akhir pekan, Zahra mengajak Christine ke perpustakaan umum untuk mengerjakan tugas. Di sana, secara tidak sengaja Christine melihat buku tentang pengenalan agama Islam di rak paling bawah. Ia mengambilnya perlahan, melihat ke arah Zahra seolah meminta izin, namun sahabatnya hanya tersenyum. Kamu boleh baca kalau mau. Nggak akan ada yang marah, ujar Zahra. Christine membuka halaman demi halaman, mencoba memahami konsep ketenangan yang dibangun oleh ulasan-ulasan dalam buku itu. Ia membaca kisah orang-orang yang menemukan kedamaian setelah bertahun-tahun hidup dalam kebingungan. Setiap cerita membuat dadanya hangat, seolah ada jawaban yang sedang menunggu di ujung pergulatan hatinya. Zahra memperhatikannya dari jauh, tidak ingin mengganggu proses itu. Ia tahu, apapun yang sedang dialami Christine bukan hal yang kecil. Ia juga sadar bahwa keinginan seseorang untuk mencari cahaya tidak boleh dipaksa.
Harus lahir dari hati yang benar-benar merindukan kebenaran. Setelah beberapa jam berlalu, Tristin menutup buku itu sambil menahan air mata yang hampir tumpah. Zahra, kenapa aku merasa seperti menemukan bagian dari diriku yang hilang? Zahra menatapnya penuh kasih. Karena mungkin hatimu baru pertama kali mendengar sesuatu yang ia butuhkan. Tristin menggigit bibir, menahan getaran yang muncul dalam dirinya. Aku takut, Zahra. Tapi entah kenapa, aku juga merasa tenang. Zahra mengangguk. Tenang itu hadiah, Tris. Kalau datangnya dari Tuhan, kamu akan tahu. Pelan-pelan saja. Kamu nggak perlu memutuskan apapun sekarang. Malamnya, saat Tristin tiba di rumah, ia kembali mendengarkan lantunan itu. Namun kali ini suaranya tidak hanya membuatnya damai. Ia merasa ada cahaya kecil yang menyala dalam dirinya. Cahaya itu belum begitu terang, tapi cukup untuk membuatnya ingin terus berjalan ke arah yang sama. Tristin memeluk lutut dan menangis tanpa suara. Bukan hanya karena kegelisahan, tapi karena rasa syukur yang tiba-tiba muncul. Zahra telah menjadi jembatan bagi hatinya untuk mengenal sisi kehidupan yang dulu tidak pernah ia bayangkan. Dan di ujung doa yang ia panjatkan malam itu, Tristin berbisik pelan, "Tuhan, kalau ini benar, tolong kuatkan aku." Ia belum tahu apa yang akan terjadi. Namun hatinya telah mulai memilih arah baru, arah yang penuh kedamaian, meski penuh tantangan. Semakin hari, Tristin merasa dirinya terhimpit di antara dua dunia yang sama-sama ia cintai. Di satu sisi, ia tumbuh dalam keluarga Kristen yang hangat, penuh kasih sayang, dan menjunjung nilai kebersamaan. Di sisi lain, dirinya mulai merasakan ketenangan mendalam dalam ajaran Islam, ketenangan yang tidak pernah ia temukan sebelumnya. Hatinya seperti ditarik ke sebuah arah yang asing, namun terasa begitu dekat seolah sudah lama menunggunya. Pertentangan itu membuat langkah Tristin goyah. Setiap ia berjalan pulang dari kampus, pikirannya penuh oleh suara-suara yang saling bertabrakan. Ia sering berhenti di taman kecil dekat rumah, duduk di bangku kayu, menatap langit seakan meminta jawaban dari sesuatu yang tidak terlihat. "Aku harus gimana?" bisiknya pada diri sendiri. Pada suatu malam, setelah makan malam bersama ibu, Tristin kembali masuk ke kamarnya. Bukannya belajar seperti biasa, ia justru duduk lama dalam diam, memandangi bayangannya sendiri di cermin. Di sana, ia melihat sosok yang tampak rapuh, namun menyimpan pertanyaan yang besar. "Kenapa aku merasa berbeda akhir-akhir ini?" tanya Tristin pada bayangannya. Perasaan bersalah muncul seperti gelombang yang tiba-tiba. Ia membayangkan bagaimana wajah ibunya jika suatu hari mengetahui bahwa anaknya tidak lagi berada dalam keyakinan yang sama. Ibu, yang selama ini merawatnya dengan penuh cinta, yang mengajarinya doa-doa sejak kecil, yang selalu memastikan keluarganya tidak pernah absen ke gereja. Tristin memegang dadanya yang terasa sesak. "Mama pasti hancur," ucapnya sambil meneteskan air mata. Namun semakin ia mencoba menolak perasaan itu, semakin kuat pula hatinya menunjuk ke arah yang sama. Ia tidak tahu sejak kapan suara itu begitu jelas, tapi setiap kali ia mendengar lantunan ayat Al-Quran, hatinya bergetar seolah menemukan rumah. Ia tidak pernah merasakan kedekatan sedalam itu sebelumnya. Malam itu, Tristin membuka buku harian yang sudah lama tidak ia isi. Dengan tangan gemetar, ia mulai menulis. "Aku takut, tapi aku juga tenang. Tuhan, apakah ini jalanmu? Aku tidak ingin menyakiti siapapun. Tapi hatiku seperti ditarik pada sesuatu yang aku sendiri belum sepenuhnya mengerti." Setelah menulis itu, ia menutup buku kuat-kuat, lalu jatuh terduduk. Air matanya tumpah tanpa henti. Ia berusaha menahan suara tangis agar tidak terdengar ibu, namun sesenggukan kecil tetap lolos di antara tangisannya. "Kenapa harus aku? Kenapa sekarang?" Tristin merintih di antara air mata. Ia mengingat masa kecilnya, perayaan Natal yang selalu meriah, ibunya yang memakaikan gaun putih kecil untuk acara gereja, ayahnya yang duduk bangga melihat anak perempuannya menyanyi di panggung. Kenangan itu begitu indah, tetapi kini justru menambah rasa bersalah yang menyayat hati. Ketika tengah menangis,
Telepon genggamnya berbunyi. Sebuah pesan dari Zahra muncul. "Chris, kalau kamu butuh teman bicara, aku ada." Christine membaca pesan itu sambil menutup mulutnya agar tangisnya tidak pecah lagi. Ia ingin membalas, tapi jari-jarinya terlalu gemetar. Ia hanya memeluk lutut, merasakan kesendirian yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Beberapa hari setelahnya, pergulatan itu mulai terlihat di wajahnya. Sahabat-sahabat kampusnya bertanya apakah ia sakit. Dosennya menegur karena ia tampak kurang fokus. Dan ibu mulai memperhatikan bahwa mata Christine sering sembab. Tetapi Christine selalu menjawab dengan kalimat yang sama. "Aku cuma capek." Namun kenyataannya, ia tidak hanya capek secara fisik, ia capek secara batin. Hatinya lelah memikul dua dunia yang sepertinya tidak bisa ia satukan. Pada suatu sore, Christine pulang lebih cepat dari kampus. Ia merasa butuh waktu sendirian. Saat masuk rumah, ia melihat ibu sedang menghias beberapa ornamen Natal yang baru dibeli. Ibu tampak sangat bahagia menata semuanya. "Chris, lihat deh," kata ibu sambil menunjukkan bintang emas besar. "Tahun ini mama beli yang lebih bagus. Nanti kamu bantu pasangnya ya." Christine tersenyum pahit. Ia ingin membalas dengan riang seperti dulu, tapi hatinya justru semakin sesak. Ia hanya mengangguk pelan, lalu melangkah ke kamarnya tanpa banyak bicara. Begitu pintu tertutup, Christine langsung terduduk di lantai. Ia memeluk dadanya, menahan napas agar tangisnya tidak meledak. "Maaf, Ma. Maaf," ucapnya berulang-ulang. Suasana rumah yang dulu terasa hangat kini menjadi ruang penuh tekanan bagi Christine. Ia bukan lagi anak kecil yang hanya mengikuti apa yang diajarkan. Ia sedang mencari arah hidupnya, meski arah itu terletak di jalan yang berbeda dari keluarganya. Pada malam yang sama, ketika semua lampu padam dan rumah sunyi, Christine kembali mendengarkan lantunan Al-Quran melalui headphone kecilnya. Namun kali ini, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan hanya ketenangan, tapi juga panggilan halus di dalam hati. Ketika ayat demi ayat mengalun, air mata Christine mengalir semakin deras. Ia merasa seolah Tuhan sedang berbicara langsung kepadanya, mengetuk pintu hatinya yang selama ini tertutup rapat oleh kebingungan dan ketakutan. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya lirih sambil menatap langit-langit kamar. Hatinya menjawab tanpa suara, "Ikuti kebenaran yang membuatmu damai." Christine terisak, memeluk bantal, berusaha mencari kekuatan di tengah kegamangan yang menghimpitnya. Keesokan harinya di kampus, Zahra akhirnya memberanikan diri bertanya lebih dalam. "Chris, kamu yakin kamu baik-baik saja? Aku lihat kamu seperti membawa beban besar." Christine menatap sahabatnya dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia berkata jujur, meski masih samar-samar. "Aku lagi menghadapi sesuatu yang aku nggak tahu harus cerita ke siapa. Aku takut bikin mama sedih. Tapi aku juga takut mengabaikan apa yang aku rasakan." Zahra mengangguk pelan. "Kalau kamu nggak siap cerita, aku nggak akan memaksa. Tapi ingat, Chris, apapun pilihan yang kamu ambil, Tuhan nggak pernah meninggalkanmu." Kalimat itu langsung menembus hati Christine. Sepulang dari kampus, ia kembali duduk sendirian di kamarnya, mencoba memahami suara hati yang semakin keras. Ia sadar, ia tidak bisa terus bersembunyi di balik ketakutan. Mungkin Tuhan memang sedang membimbingnya ke jalan yang selama ini ia cari tanpa sadar. Malam itu, sebelum tidur, Christine berdoa dalam hati dengan suara yang bergetar. "Tuhan, kalau Engkau benar-benar menuntun aku, tolong beri aku keberanian. Aku tidak ingin kehilangan mama, tapi aku juga ingin hidup dengan hati yang tenang. Aku pasrah padamu." Dan di antara air mata yang jatuh, Christine menyadari satu hal. Perjalanan besar dalam hidupnya telah dimulai, dan tidak ada jalan untuk kembali seperti dulu. Hari-hari setelah pertemuan pertama Christine dengan Ibu Rina terasa berbeda bagi Maria. Bukan hanya karena putrinya mulai lebih banyak tersenyum, tetapi karena ada ketenangan baru yang ia sendiri tak bisa jelaskan. Setiap pulang kerja, ia mendapati Christine sedang duduk di meja belajar dengan wajah tenang,
seolah ada sesuatu yang mengisi kekosongan yang selama ini mengganggu hatinya. Suatu sore, hujan turun pelan. Maria meletakkan tas kerjanya dan masuk ke kamar Tristin, yang sedang memandangi tetes-tetes hujan di jendela sambil memegang buku. Bukan Alkitab seperti biasanya, melainkan sebuah buku tentang pengenalan Islam. Maria terdiam. Ada rasa perih yang kembali merayap di dadanya. Namun ia menahan diri, memilih duduk di tepi tempat tidur. "Apa yang kamu baca, Nak?" Suara Maria lembut, meski bergetar pelan. Tristin tersenyum kecil. "Tentang kisah-kisah orang yang menemukan kedamaian setelah masuk Islam, Bu. Aku hanya ingin belajar." Maria menarik napas dalam. "Ibu tahu. Ibu sudah melihat perubahan kamu selama beberapa minggu ini. Kamu lebih tenang, lebih sabar." Ia menatap buku itu. "Tapi ibu masih takut kehilangan kamu." Tristin memejamkan mata sejenak, lalu meraih tangan ibunya. "Ibu tidak akan kehilangan aku, Bu. Aku tetap anak ibu. Aku cuma ingin jujur pada diriku sendiri. Ada sesuatu dalam Islam yang membuat aku merasa pulang." Maria menahan air mata. Kalimat itu menusuk, bukan karena ia menolak Islam, tetapi karena kenyataan bahwa jalan hidup anaknya mungkin akan berbeda darinya. Sore itu mereka tak banyak bicara lagi. Namun keheningan mereka bukanlah pertanda renggang, melainkan upaya satu sama lain untuk memahami. Beberapa hari kemudian, Maria memutuskan untuk menghabiskan waktu khusus bersama Tristin. Ia mengajak putrinya makan di sebuah kafe kecil yang sering mereka datangi saat Tristin masih kecil. Kafe itu penuh kenangan. Tempat pertama kali Tristin belajar membaca. Tempat Maria merayakan ulang tahun putrinya yang ke-10. Tempat mereka saling bercerita tentang apapun. "Aku ingat waktu kecil kamu selalu pesan pancake stroberi," ujar Maria sambil tersenyum. Tristin tertawa kecil. "Sekarang sudah nggak terlalu suka manis." Maria menggenggam sendoknya, mencoba membuka obrolan yang lebih serius. "Tristin, kamu bisa cerita apa saja ke ibu. Ibu ingin tahu apa yang kamu rasakan. Bukan untuk melarang, tapi supaya ibu bisa mengerti." Tristin memandang mata ibunya, tampak ragu. "Bu, sejujurnya, aku sudah lama bertanya-tanya tentang hidup, tentang apa yang membuat hati merasa damai. Sejak beberapa bulan lalu, aku sering merasa kosong. Aku seperti menjalani hidup tanpa arah. Tapi waktu aku mulai belajar Islam, rasanya seperti menemukan jawaban sedikit demi sedikit." Maria menunduk, mengaduk teh yang sudah dingin. "Kamu tahu ibu sudah membesarkan kamu dengan nilai-nilai Kristen. Bukan karena ibu ingin mengikat kamu, tapi karena itu yang ibu yakini baik." "Aku tahu, Bu," jawab Tristin lembut. "Dan aku bersyukur ibu membesarkan aku dengan cinta. Justru karena itu aku ingin jujur. Aku merasa lebih tenang ketika belajar tentang Allah dalam Islam. Rasanya sederhana tapi dalam." Maria kembali menahan air matanya. "Apakah keputusan kamu sudah bulat?" Tristin terdiam lama. Lalu ia mengangguk pelan. "Belum sepenuhnya. Tapi aku semakin yakin, Bu. Aku ingin mengenal lebih jauh. Dan jika nanti aku memutuskan bersyahadat, aku ingin ibu ada di sampingku." Kalimat itu membuat Maria terpaku. Tenggorokannya seperti tercekat. Ia tidak pernah membayangkan akan mendengar permintaan itu dari putrinya. Permintaan yang sekaligus menyakitkan namun penuh kasih. "Aku takut, Tristin," gumam Maria. "Takut suatu hari kamu pergi terlalu jauh dari ibu." "Bu," Tristin menggenggam tangan ibunya. "Aku justru ingin lebih dekat dengan ibu. Aku cuma memilih jalan keyakinan yang membuat aku lebih kuat. Tapi kasih aku pada ibu tidak akan berubah. Ibu adalah rumahku." Maria tidak bisa menahan air matanya kali ini. Ia mengusapnya cepat, malu bila Tristin melihat. Namun putrinya tahu. Tristin merangkul ibunya dengan lembut, dan untuk pertama kalinya, Maria merasakan pelukan itu bukan hanya dari seorang anak, tetapi dari seseorang yang sedang berjuang menemukan dirinya.
Malam itu, setelah Christine tidur, Maria duduk di ruang tamu sambil memandangi pohon Natal kecil yang sudah mulai ia hias. Lampu-lampunya berkedip lembut, memantulkan memori masa-masa Natal sebelumnya ketika Christine kecil menari-nari penuh kegembiraan. Sebentar lagi Natal, bisik Maria pada dirinya sendiri. Dan putriku mungkin akan memilih jalan hidup yang berbeda. Perih itu datang lagi, perih yang wajar, seperti seorang ibu melepas anaknya yang akan pergi merantau jauh. Namun ada satu hal yang juga ia rasakan, ketulusan Christine. Christine tidak memberontak, tidak menolak, tidak meninggalkan. Ia hanya mencari kedamaian. Dan bukankah itu yang selalu diinginkan seorang ibu? Maria menutup mata, berdoa dalam hatinya. Tuhan, apapun jalan yang dia pilih, lindungi anakku. Jangan jauhkan dia dariku. Keesokan harinya, saat Maria hendak berangkat kerja, Christine menghampiri dengan wajah cerah. Bu, aku dapat undangan pengajian remaja muslim dari keluarga Bu Rina. Aku ingin ikut. Aku ingin belajar adab, cara berdoa, hal-hal dasar. Maria menatap putrinya lama. Ada rasa ragu, namun ia mengingat kata-kata Christine semalam. Apa itu membuat kamu bahagia? Tanya Maria pelan. Christine tersenyum yakin. Iya, Bu. Maria mengusap pipi putrinya. Kalau begitu, pergilah, belajarlah. Ibu percaya kamu tahu apa yang baik untuk dirimu. Christine memeluknya dengan senyum lega, seolah mendapatkan izin paling berharga dalam hidupnya. Maria membalas pelukan itu, meski di hatinya masih ada luka. Namun ia tahu, cinta yang tulus bukan tentang menahan, tapi merelakan. Dan untuk pertama kalinya sejak pergulatan batin itu dimulai, Maria merasa langkah kakinya lebih ringan saat pergi bekerja. Ada damai yang pelan-pelan merambat dalam hatinya. Damai karena ia mulai menerima bahwa perubahan adalah bagian dari kasih sayang. Bahwa cinta seorang ibu tidak ditentukan oleh kesamaan keyakinan, tetapi oleh kesediaan untuk saling memahami. Hari Minggu itu, suasana rumah Maria terasa berbeda. Biasanya, hari Minggu adalah hari di mana ia dan Christine pergi ke gereja bersama. Namun pagi ini, Maria bangun dengan sunyi yang tidak biasa. Ia melirik pintu kamar Christine yang terbuka sedikit, dan melihat putrinya sedang duduk di lantai, bersandar pada ranjang dengan sebuah jilbab berwarna biru muda di pangkuannya. Christine tampak memegangnya dengan hati-hati, seperti seseorang yang menyentuh sesuatu yang sakral. Maria terdiam di ambang pintu, memerhatikan pemandangan yang terasa asing namun sekaligus menyentuh hatinya. Kamu bangun pagi sekali, ucap Maria akhirnya. Christine tersentak kecil, lalu tersenyum. Iya, Bu. Hari ini aku mau ikut kegiatan kajian remaja muslim di rumah Bu Rina. Maria masuk dan duduk di samping putrinya. Ia menatap jilbab itu. Kamu akan memakainya? Iya, Bu. Tapi aku masih belajar. Bu Rina bilang tidak apa-apa kalau belum rapi. Yang penting niat. Kalimat itu membuat dada Maria sesak. Ia mengangguk pelan. Ibu bisa bantu kalau kamu mau. Christine menoleh dengan mata berbinar kaget. Ibu mau bantu. Maria menarik napas dalam. Ibu, mungkin belum siap sepenuhnya. Tapi kalau ini membuat kamu merasa damai, setidaknya ibu ingin mendukung kamu menjalani prosesnya. Christine langsung memeluk ibunya erat. Terima kasih, Bu. Ini sangat berarti buat aku. Maria merapikan rambut putrinya, lalu membantu mengenakan jilbab itu walau kedua tangannya sedikit gemetar. Ada rasa luka, tetapi juga ada ketulusan yang muncul pelan-pelan, seperti fajar yang menyingsing setelah malam panjang. Ketika Christine hendak berangkat, Maria menatapnya di depan pintu rumah. Putrinya tampak berbeda, tidak hanya karena jilbab biru muda itu, tetapi karena ketenangan dalam senyumnya. Kamu yakin sudah siap? Tanya Maria. Christine mengangguk. Aku mau belajar lebih banyak, Bu. Aku ingin mengerti apa yang aku rasakan. Maria menepuk bahunya lembut. Hati-hati. Ya. Christine berjalan keluar dengan langkah mantap.
Maria memandangi punggung putrinya sampai menghilang di tikungan jalan. Ada rasa perih, tapi juga lega. Untuk pertama kalinya, ia merasa dirinya tidak sedang kehilangan putrinya, melainkan mengizinkan Christine menemukan dirinya sendiri. Suasana rumah Burina pagi itu ramai oleh remaja-remaja sebaya Christine. Mereka menyambutnya dengan senyum hangat, tanpa tatapan menghakimi atau rasa asing. Christine sempat gugup, tetapi begitu melihat kedatangan Burina, ia mulai merasa tenang. "Assalamualaikum, Christine. Alhamdulillah kamu datang," sapa Burina. Christine tersenyum. "Waalaikumsalam, Bu." Ia duduk bersama para remaja lain yang tampak penuh antusias. Seorang ustazah muda memulai kajian dengan membahas tentang ketenangan hati, tentang bagaimana seseorang bisa merasakan kedamaian ketika ia mendekat pada Tuhan, apapun latar belakangnya. Christine mendengarkan dengan penuh perhatian. Setiap kalimat yang keluar dari ustazah itu terasa menenangkan, seolah menjawab kegelisahan yang sudah lama ia simpan. "Tidak ada paksaan dalam agama," kata ustazah itu. "Yang penting adalah kejujuran hati dan niat baik. Jika sesuatu membuat hati kalian lebih damai, ikuti ia dengan penuh tanggung jawab." Kata-kata itu membuat mata Christine berkaca-kaca. Ia tahu, ini yang selama ini ia cari. Sementara itu, Maria duduk di gereja sendirian. Bangku di sampingnya terasa kosong, namun bukan karena ia ditinggalkan, melainkan karena ia sedang belajar melepaskan. Khotbah pagi itu membahas tentang cinta tanpa syarat, sebuah tema yang seolah sengaja dipilih untuk mengguncang hatinya. Cinta sejati adalah ketika kita mendukung seseorang menjadi versi terbaik dirinya, meskipun jalan yang mereka pilih berbeda dari jalan kita, kata pendeta. Maria memejamkan mata. Kalimat itu menembus pertahanan hatinya. Ia mulai menyadari bahwa rasa sakitnya bukan berasal dari perbedaan agama, tetapi dari ketakutannya kehilangan peran sebagai ibu. Namun yang ia lupakan adalah bahwa cinta seorang ibu tidak akan pernah hilang, apapun perubahan yang terjadi. Selesai ibadah, Maria duduk lebih lama, membiarkan dirinya merenung. Dan ketika ia pulang, langkahnya terasa lebih ringan. Sore harinya, Christine pulang dengan wajah berseri-seri. Maria yang sedang menyiapkan teh langsung menoleh. "Bagaimana kegiatan kamu?" tanya Maria. Christine duduk di samping ibunya. "Bu, aku merasa sangat diterima. Mereka baik sekali." Ustazahnya menjelaskan banyak hal, dan aku tidak merasa asing. Rasanya tenang. Maria tersenyum tipis. "Ibu senang kamu menemukan tempat yang membuat kamu nyaman." Christine mengangguk. Kemudian tanpa diminta, ia mulai bercerita panjang tentang apa saja yang ia pelajari hari itu. Tentang keikhlasan, tentang pentingnya hati yang bersih, tentang bagaimana Islam mengajarkan adab dan kasih sayang. Maria mendengarkan dengan penuh perhatian, meski kadang dadanya kembali berdesir. Namun setiap kali ia merasakan sakit, ia teringat wajah bahagia Christine. Dan itu cukup untuk menahan air mata agar tidak jatuh. Christine kemudian berkata pelan, "Bu, Ustazah bilang, perubahan itu pelan-pelan. Islam bukan hanya tentang syahadat, tapi tentang memperbaiki diri. Aku ingin belajar dulu sebelum mengambil keputusan." Kata-kata itu membuat Maria menatap putrinya lama. "Kamu tidak harus terburu-buru, sayang. Ibu tidak ingin kamu merasa terpaksa. Apapun pilihanmu nanti." "Saya tidak terpaksa, Bu," jawab Christine tulus. "Aku hanya ingin jujur pada diriku. Dan aku ingin menjalaninya dengan hati yang matang. Bukan karena ikut-ikutan, bukan karena tekanan siapapun." Maria menggenggam tangan putrinya dengan hangat. "Ibu bangga kamu berpikir sedewasa itu." Christine tertegun. "Terima kasih, Bu. Ibu nggak tahu betapa support ibu membuat aku sangat kuat." Maria tersenyum, meski ada air mata menggenang. "Ibu tidak pernah ingin menjadi tembok yang menghalangi kamu. Ibu ingin jadi jembatan." Christine langsung memeluk ibunya erat. Pelukan yang bukan lagi penuh ketakutan seperti dulu, tetapi penuh syukur dan rasa saling menguatkan. Malam itu,
Saat Maria berbaring di tempat tidur, ia memandang langit-langit sambil mengatur napas panjang. Ia sadar satu hal penting, bahwa menjadi ibu bukan berarti menggenggam kuat-kuat. Menjadi ibu adalah belajar merelakan, mendampingi, menguatkan. Dan meski hatinya masih terus belajar menerima, ia tahu ia sedang berada di jalan yang benar. Jalan yang mungkin berbeda dari yang ia bayangkan, tetapi tetap penuh kasih. Sementara di kamar sebelah, Tristin duduk di sajadah yang ia beli dari uang tabungannya. Ia belum bisa sholat, tetapi ia duduk diam, menundukkan kepala, dan berbisik lirih dalam hati. Tuhan, tuntun aku, kuatkan ibu, jadikan aku anak yang baik, apapun agama kami nanti. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, dua hati yang berbeda keyakinan itu berdoa pada jalan masing-masing, namun tujuan mereka sama: kedamaian, kebaikan, dan cinta tanpa syarat. Hampir 2 minggu Tristin mengikuti kajian remaja muslim. Dalam waktu yang singkat itu, banyak perubahan dalam dirinya yang semakin terlihat. Ia lebih sabar, lebih rapi, dan lebih lembut ketika berbicara dengan Maria. Hal kecil seperti merapikan rumah, membantu memasak, bahkan mengantar ibunya bekerja ketika sempat, semuanya dilakukan Tristin dengan sukacita. Namun perubahan itu tidak selalu diterima dengan mudah oleh lingkungan luar. Suatu sore, ketika Tristin pulang dari sekolah, ia menemukan dua sahabat lamanya, Nadia dan Clara, menunggunya di depan gerbang. Wajah keduanya tampak kaku. Tristin mendekati mereka dengan senyum canggung. "Kalian nunggu aku?" tanya Tristin. "Tris, kita mau ngomong," kata Clara tanpa basa-basi. "Bener ya kamu mau masuk Islam?" Pertanyaan itu dilontarkan dengan nada yang membuat hati Tristin menyempit. Ia menarik napas pelan. "Aku sedang belajar, Clar. Aku belum memutuskan apa-apa." Nadia menatapnya tajam. "Tapi kamu sudah ikut kajian segala. Kamu juga pakai jilbab waktu minggu lalu. Kamu sadar nggak? Ini menjelang Natal, kamu nggak kasihan sama ibumu?" Tristin terdiam. Ia merasa seperti dadanya dipukul keras. Bukan karena pertanyaannya salah, tetapi karena cara sahabatnya memperlakukannya seakan ia melakukan dosa yang tak termaafkan. "Aku sayang ibuku," jawab Tristin akhirnya. "Justru karena itu aku melakukan semuanya dengan hati-hati. Aku nggak mau menyakiti siapapun." Namun Nadia tidak puas. "Tapi pilihan kamu itu akan menyakiti orang-orang di sekitar kamu. Kamu nggak mikir sampai ke situ." Tristin mencoba tersenyum meski hatinya retak. "Aku sedang mencari kedamaian, Nat, bukan meninggalkan siapapun." Percakapan itu tidak berakhir manis. Mereka pergi dengan wajah kecewa, dan Tristin pulang dengan langkah berat. Sesampainya di rumah, Maria langsung menyadari ada sesuatu yang salah. "Kamu kenapa, Nak?" tanya Maria. Tristin mencoba menahan air matanya. "Teman-teman bilang aku egois karena belajar Islam, Bu." Maria mendekat dan memeluk Tristin. "Biarkan orang lain menilai apapun yang mereka mau. Yang penting, kamu tetap menghormati mereka. Perjalanan iman itu urusan hati, bukan kompetisi, bukan bahan omongan." Tristin memeluk ibunya erat. "Bu, kenapa semuanya jadi berat?" Maria mengusap kepala putrinya. "Karena perubahan selalu menimbulkan reaksi. Orang hanya takut kehilangan kamu, sama seperti ibu dulu." Tristin mengangkat wajahnya. "Ibu masih takut?" Maria tersenyum lembut. "Takut pasti ada. Tapi sekarang ibu lebih banyak belajar percaya." Kata-kata itu membuat Tristin menangis, bukan karena sedih, tetapi karena merasa dicintai dengan cara yang begitu dewasa. Beberapa hari kemudian, Maria diundang menghadiri pertemuan komunitas ibu-ibu gereja. Ia biasanya datang dengan hati tenang, tetapi kali ini ia merasa tegang. Ia tahu isu tentang Tristin sudah sampai ke telinga beberapa orang. Setelah pertemuan selesai, seorang ibu menghampirinya. "Bu Maria,
Saya dengar anak ibu sedang dekat dengan Islam, ya. Nada suaranya tidak marah, tapi penuh rasa ingin tahu yang membuat Maria harus menarik napas panjang sebelum menjawab. Iya, dia sedang belajar, jawab Maria tenang. Ibu itu tersenyum tipis. Anak muda memang suka bingung, Bu. Semoga itu cuma fase. Maria menatapnya lembut. Mungkin memang fase. Atau mungkin proses untuk menemukan kedewasaannya. Ibu itu tampak bingung. Tapi ibu nggak takut dia meninggalkan iman Kristen. Maria berhenti sejenak, lalu berkata dengan penuh ketulusan, yang ibu takutkan bukan soal dia berpindah atau tidak. Yang ibu takutkan adalah jika dia berhenti menjadi anak yang baik. Selama hatinya tetap penuh kasih. Ibu percaya apapun pilihannya pasti dari Tuhan. Jawaban itu membuat ibu-ibu lain yang mendengar terdiam. Tidak ada yang menyangka Maria bisa sebijaksana itu. Maria sadar, ia sedang diuji, bukan hanya sebagai seorang Kristen, tapi sebagai seorang ibu. Dan ia memilih menjadi ibu terlebih dahulu. Sementara itu, Christine semakin tekun belajar. Ia mulai mengenal doa-doa pendek, adab dalam Islam, dan memahami makna ketauhidan. Namun ia tidak terburu-buru. Ada hari-hari di mana ia hanya duduk berdiam, merenungkan hidupnya, mencoba memahami perasaan yang tumbuh di hatinya. Suatu malam, setelah belajar bersama Burina, ia pulang dengan langkah lebih ringan. Maria menunggunya di meja makan dengan 2 cangkir teh hangat. "Kamu terlihat bahagia," kata Maria. Christine mengangguk. "Iya, Bu. Hari ini kami belajar tentang arti syukur. Tentang bagaimana setiap napas adalah anugerah." Maria tersenyum. Itu ajaran yang sangat indah. Christine menaruh tasnya dan duduk. "Bu, kalau suatu hari aku memutuskan untuk bersyahadat, apakah ibu akan marah?" Pertanyaan itu meluncur begitu lembut, tetapi menghantam jantung Maria dengan keras. Ia menatap wajah putrinya yang penuh harap, bukan untuk mendapat izin, tetapi untuk mendapat dukungan. Maria menarik napas pelan, lalu menjawab dengan suara yang sedikit bergetar. "Ibu, mungkin akan sedih, karena itu berarti jalan kita akan berbeda. Tapi ibu tidak akan marah. Ibu cuma ingin kamu yakin bahwa apapun yang kamu pilih, itu membuat kamu menjadi pribadi yang lebih baik." Christine menunduk, menahan tangis. "Aku ingin menjadi anak yang baik, Bu. Aku ingin jadi orang yang membuat ibu bangga." Maria menggenggam tangan putrinya. "Kamu sudah membuat ibu bangga. Proses kamu, keberanian kamu, itu tidak mudah. Dan kamu menghadapinya dengan hati yang bersih." Christine tak mampu menahan air matanya lagi. Ia meraih tangan Maria dan menciumnya. "Terima kasih karena ibu mau mendengar aku. Banyak anak di luar sana yang tidak bisa terbuka seperti ini." Maria mengusap pipi Christine. "Ibu belajar dari kamu juga, Nak. Ibu belajar bahwa cinta itu bukan tentang memaksa sama, tapi menerima perbedaan." Hari-hari berikutnya berjalan lebih damai. Meski masih ada bisikan-bisikan dari luar, Christine mulai kuat menghadapinya karena ia tahu ibunya berada di sisinya. Dan Maria pun belajar, sedikit demi sedikit, mengatasi rasa takutnya. Sambil memandang pohon Natal yang mulai dihias, Maria berbisik dalam hati, "Jika ini adalah jalan yang engkau buka, ajarilah aku menjadi ibu yang tak sekadar menjaga, tapi juga merelakan." Di kamar sebelah, Christine duduk dengan buku catatan, menulis doa-doa yang menurutnya indah, bukan dalam bentuk ritual, tapi sebagai ungkapan isi hati. 2 keyakinan, 2 jalan berbeda. Namun kini keduanya berjalan berdampingan, tanpa saling menjauhkan. Karena cinta yang tulus selalu menemukan caranya sendiri untuk bertahan. Hampir sebulan berlalu sejak Christine mulai belajar Islam. Hari-hari berjalan lebih tenang, walaupun masih ada badai kecil yang sesekali datang dari luar. Tetapi satu hal yang tidak bisa dihindari adalah kenyataan bahwa Natal semakin dekat. Pohon Natal di ruang tamu sudah lengkap dengan lampu, pita merah, dan beberapa ornamen lama yang selalu membuat rumah mereka terasa hangat. Namun tahun ini,
Ada suasana berbeda yang menyelip di antara gemerlap lampu. Ada harapan baru, ada kecemasan baru, dan ada ketegangan yang sulit diredakan, terutama dalam hati Maria. Ia duduk di depan pohon Natal itu suatu malam, menatap lampu-lampu kecil yang berkelip. Pikirannya melayang pada masa lalu, ketika Christine masih kecil, melompat-lompat kegirangan saat membuka hadiah. Sekarang, putrinya duduk di meja belajar, membaca buku tentang ketenangan hati dalam Islam. Waktu berubah, dan Maria tahu, ia harus kuat. Pagi itu adalah hari Minggu. Matahari bersinar cerah, tetapi udara terasa dingin. Maria menyiapkan sarapan sambil sesekali melihat Christine yang sedang duduk di meja makan sambil menulis sesuatu. "Kamu menulis apa, Nak?" tanya Maria. Christine tersenyum. "Rencana hidup jangka pendek, Bu. Ustazah bilang, setiap orang perlu punya tujuan supaya langkahnya lebih terarah." Maria mengangguk kagum. "Itu bagus. Boleh Ibu lihat?" Christine mendorong buku itu ke arah ibunya. Maria membaca perlahan, memperbaiki diri agar lebih sabar, mencoba sholat meski belum sempurna, membaca satu halaman materi belajar setiap hari, membahagiakan ibu, mendekatkan diri pada Tuhan. Maria tertegun saat membaca poin keempat. Ia menutup buku itu dan menatap Christine. "Kamu tidak harus menulis nomor 4, Nak. Ibu sudah bahagia punya kamu." Christine menggeleng. Senyumnya merekah. "Tapi aku ingin lebih membahagiakan ibu." Maria tersenyum, meski air matanya menggenang. Sore itu, Maria mengajak Christine keluar. Mereka berjalan ke taman dekat rumah. Taman yang dulu sering mereka datangi saat Christine kecil. Daun-daun kuning berserakan karena angin musim hujan, dan suara anak-anak yang bermain membuat suasana terasa hidup. "Aku ingat waktu kecil kamu sering minta ibu dorong ayunan sampai kamu ketawa-ketawa," kata Maria sambil tersenyum mengenang. Christine tertawa kecil. "Waktu itu hidup masih sederhana banget, Bu. Nggak ada ujian seperti sekarang." Maria menoleh. "Ujian memang selalu datang saat kita tumbuh dewasa. Tapi kamu menghadapi semuanya dengan baik." Christine berhenti melangkah. "Bu, aku mau jujur. Aku merasa semakin yakin dengan Islam. Tapi aku takut menyakiti ibu. Aku takut Natal ini jadi berat buat kita." Maria meraih tangan putrinya. "Nak, ibu memang merasa sedih. Itu wajar. Tapi apa yang membuat ibu lebih sedih adalah melihat kamu memendam apa yang kamu rasakan karena takut melukai ibu." Ia menatap mata Christine dalam-dalam. "Kamu berhak memilih jalan hidupmu. Ibu akan tetap bersamamu." Christine menunduk, dan air matanya jatuh satu persatu. "Bu, terima kasih karena ibu tetap peluk aku walaupun aku berubah." Maria mengelus pipi putrinya. "Ibu belajar bahwa perubahan bukan berarti kehilangan. Kamu tetap darah daging ibu." Beberapa hari kemudian, Christine pergi ke rumah Burina untuk belajar. Setelah kajian selesai, Burina memanggilnya secara pribadi. "Christine, kamu terlihat semakin mantap. Tapi keputusan ini besar, dan kamu harus memastikan kamu sudah siap." Christine mengangguk. "Saya sudah memikirkan semuanya, Bu. Saya ingin memeluk Islam. Bukan karena ikut-ikutan, tapi karena hati saya merasa pulang." Burina tersenyum. "Kalau begitu, jangan lakukan diam-diam. Libatkan ibumu. Dia pantas tahu. Dan supaya keputusanmu tidak menjadi luka, tapi menjadi jalan bagi kalian berdua untuk saling memahami." Christine pulang dengan pikiran yang berat. Ia tahu waktu untuk berbicara jujur pada ibunya semakin dekat. Malam itu, Maria membuatkan teh hangat. Mereka duduk di ruang tamu bersama, tepat di samping pohon Natal yang bersinar lembut. "Bu," suara Christine bergetar. "Aku harus bilang sesuatu." Maria menoleh perlahan. "Apa, sayang?" Christine memegang tangan ibunya erat, seakan mencari kekuatan. "Bu, aku sudah memikirkan ini lama, dan aku semakin yakin
Aku ingin bersyahadat. Maria terdiam. Dadanya terasa sesak. Tetapi ia tidak melepaskan tangan putrinya. Christine melanjutkan dengan suara pelan. Aku nggak mau sembunyi lagi. Aku mau jujur. Aku ingin menjadi muslim. Dan aku ingin ibu tahu sebelum aku melakukannya. Maria menatap wajah putrinya. Ada luka, ada ketakutan. Tetapi juga ada kebanggaan yang perlahan muncul. Kapan kamu ingin bersyahadat? Nak? Tanya Maria lembut. Hari Sabtu, 2 hari sebelum Natal. Maria menutup mata sejenak. Tanggal itu terasa seperti sebuah ujian besar. Tetapi saat ia membuka mata lagi, ia menatap Christine dengan ketenangan yang luar biasa. Ibu akan menemani kamu. Christine membelalakan mata. Bu, serius? Maria mengangguk. Ibu mungkin tidak memahami semua hal yang kamu pelajari. Tapi ibu memahami satu hal, bahwa kamu tidak sedang menjauh dari Tuhan, tapi justru mendekat. Christine menangis, memeluk ibunya erat sekali. Bu, ini hadiah terbesar buat aku. Maria membalas pelukannya. Kamu juga hadiah terbesar yang Tuhan titipkan pada ibu. Malam itu, mereka duduk bersama lebih lama dari biasanya. Tidak ada dinding pemisah. Tidak ada ketakutan. Hanya ada dua hati yang saling menguatkan. Di luar, hujan turun pelan. Lampu Natal di belakang mereka berkelip lembut, menyinari dua perempuan yang sedang menghadapi ujian besar, namun melewatinya dengan cinta yang begitu tulus. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, Maria mulai menyadari sesuatu yang indah, bahwa terkadang, cinta seorang ibu diuji bukan ketika anak berjalan di jalan yang sama, tetapi ketika ia belajar mendampingi anak yang memilih jalan berbeda, namun tetap dipeluk dengan penuh kasih. Hari itu, tanggal 24 Desember, turun sebagai hari yang paling berat sekaligus paling berarti bagi Maria dan Christine. Di luar, lampu-lampu Natal bergantungan di sepanjang jalan, merah, emas, hijau, berkelip ditiup angin malam. Gereja-gereja sudah mulai ramai mempersiapkan misa malam Natal. Anak-anak kecil dengan topi Santa berlarian di depan toko, sementara para ibu menenteng kue dan hadiah untuk besok. Di rumah kecil itu, suasananya justru tidak semeriah biasanya. Maria duduk di meja makan, memegang cangkir teh yang uapnya sudah hampir hilang. Matanya terus menatap pintu kamar Christine yang tertutup. Ada rasa sesak yang sejak minggu lalu terus ia tahan. Ia bahkan tidak punya tenaga untuk meletakkan hiasan Natal seperti tahun-tahun sebelumnya. Pohon Natal yang biasanya berdiri di sudut ruang tamu hanya tinggal bayangan dari masa lalu. Malam Natal kali ini berbeda. Malam ini ia akan mengantar Christine untuk syahadat besok pagi. Maria menarik napas panjang. Tuhan, kuatkan aku, bisiknya lirih. Tak lama kemudian, pintu kamar terbuka. Christine keluar dengan langkah pelan. Wajahnya lembut namun jelas sedang menahan banyak hal. Ia duduk di seberang ibunya. Bu, boleh aku bicara? Maria meneguk air liurnya. Tiba-tiba tenggorokannya terasa sempit. Iya, nak, ibu dengar. Christine menggenggam kedua tangannya, seolah mencari keberanian dari dirinya sendiri. Aku tahu ini berat untuk ibu. Aku tahu ini bukan hal kecil. Aku bahkan tidak pernah menyangka Tuhan akan menuntunku ke jalan ini. Tapi Bu, aku mohon, jangan pikir aku meninggalkan ibu. Aku cuma mengikuti apa yang membuat hatiku tenang. Maria memejamkan mata. Air matanya menetes. Tapi suaranya berusaha tetap stabil. Ibu tidak pernah menuduh kamu meninggalkan ibu. Tin, ibu hanya takut kehilangan. Christine terdiam, lalu bangkit dan berpindah duduk di samping ibunya. Ia memeluk pundak Maria pelan. Bu, aku tetap anak ibu. Sampai kapanpun. Pelukan itu membuat Maria runtuh. Ia menangis, bukan karena benci, bukan karena marah, melainkan karena cinta. Cinta yang kini diuji dengan cara yang tidak pernah ia duga. Malam semakin larut. Mereka duduk berdua di ruang tamu tanpa lampu, hanya diterangi cahaya dari luar jendela.
Tidak ada musik Natal. Tidak ada kue jahe. Tidak ada lilin yang menyalakan suasana haru seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi justru dalam kesunyian itu, percakapan mereka menjadi lebih dalam. Besok, sebelum syahadat, ibu ikut, kan? Tanya Christine pelan, ragu. Maria menatap wajah putrinya yang semakin dewasa, semakin kuat. Ibu ikut. Ibu janji. Meskipun hati ini hancur, ibu tetap ingin berada di sana. Kamu anak ibu. Ibu harus menyaksikan setiap langkah penting dalam hidupmu. Christine menahan tangisnya. Ia mencium tangan ibunya. Terima kasih, Bu. Aku nggak mau syahadat tanpa kehadiran ibu. Maria mengusap kepala Christine, seperti saat ia masih kecil. Ibu hanya punya satu permintaan. Apa, Bu? Tolong, jangan berhenti sayang sama ibu. Christine tersenyum sambil menangis. Itu nggak mungkin aku berhenti, Bu. Untuk pertama kalinya malam itu, hati Maria terasa sedikit lebih ringan. Tidak sepenuhnya tenang, namun ada ruang kecil di hatinya yang mulai menerima kenyataan ini. Menjelang tengah malam, Christine membuka album foto yang sudah lama tidak ia sentuh. Maria tersenyum melihatnya. Kenapa buka itu? Tanya Maria lembut. Christine menunjuk foto ketika ia berusia 6 tahun, memakai kostum malaikat untuk drama Natal di gereja. Aku hanya ingin mengenang semuanya, Bu. Masa kecilku, masa-masa bersama ibu. Aku nggak pernah menyesal dilahirkan sebagai seorang Kristen. Semua itu membentuk aku sampai hari ini. Maria tersentuh mendengarnya. Ibu juga tidak pernah menyesal membesarkanmu dalam ajaran yang ibu yakini. Christine menatap foto itu lama, lalu berkata, Bu, aku menemukan ketenangan ketika belajar Islam. Bukan karena aku membenci gereja atau merasa agama ibu salah. Tidak sama sekali. Justru karena Tuhan memberi aku jalan berbeda. Dan aku merasa bahwa ini panggilanku. Maria mendengarkan, tanpa menyela, tanpa memotong. Hatinya masih sakit, tapi ia mulai belajar bahwa cinta seorang ibu berarti tetap memeluk anaknya bahkan ketika arah hidup berbeda. Jam menunjukkan pukul 00.05. Hari sudah berganti menjadi 25 Desember, hari Natal. Christine bangkit dari sofa. Ia memeluk ibunya sangat lama, seolah pelukan itu ingin ia jadikan jembatan terakhir sebelum langkah barunya dimulai. Maria membalas pelukan itu, mengusap punggung anaknya sambil menahan air mata yang terus jatuh. Selamat Natal, Bu, bisik Christine, meski hatinya sedang menuju jalan lain. Maria tersenyum dalam tangis. Terima kasih, Tin. Ia sadar bahwa ucapan itu mungkin akan menjadi ucapan Natal terakhir dari putrinya. Namun anehnya, Maria tidak marah. Ia hanya merasa sangat bersyukur masih bisa mendengar suara anaknya, merasakan pelukannya, dan melihatnya tumbuh dengan keberanian sebesar itu. Pukul 6 pagi, mereka bersiap menuju masjid kecil tempat Christine akan disyahadatkan. Christine memakai gamis sederhana berwarna krem. Wajahnya tenang, jauh lebih tenang dari hari-hari sebelumnya. Sementara Maria duduk di kursi, mencoba menata perasaannya. Ketika Christine keluar dari kamar, Maria tertegun. Christine tampak berbeda, lebih damai, lebih terang. Hatinya yang tadinya retak justru terasa luluh oleh kenyataan bahwa anaknya sedang menuju sesuatu yang benar-benar diyakininya. Maria berdiri. Kamu kelihatan bahagia, Tin. Christine mengangguk dengan mata berbinar. Iya, Bu. Aku siap. Maria menggenggam tangan anaknya, dan untuk pertama kalinya sejak pergolakan batin itu terjadi, ia tersenyum tanpa beban. Kalau begitu, ayo kita berangkat. Dan pagi itu, di antara rasa perih dan syukur, Maria melangkah bersama anaknya menuju masa depan baru, masa depan yang mungkin berbeda keyakinan, tapi tidak pernah berbeda cinta.